Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah Permatasari dengan NIM F1D1240032. Di sini, video kali ini kita akan membahas tentang secara lengkap proses pembentukan SCARN nih dan tahapan eksplorasinya berdasarkan suatu jurnal yang saya kutip, yaitu jurnal ini merupakan salah satu referensi paling klasik dan komprehensif untuk memahami genesa SCARN. Nah, mari kita mulai ya. Yang pertama itu SCARN. SCARN adalah salah satu jenis endapan mineral yang terpenting dalam dunia geologi dan pertambangan tentunya. Endapan ini terbentuk melalui proses interaksi fluida magmatik panas dengan batuan karbonat dan sering menjadi lokasi mineral berharga seperti tembaga, timbal, seng, bahkan emas. Nah, menurut jurnal yang saya baca, menurut Maynard 992, SCARN ini adalah batuan kalsilikat yang terbentuk dari interaksi fluida magmatik dengan batuan karbonatan, biasanya batuan gamping atau dolomit nih. Nah, interaksi ini terjadi pada zona kontak antara intrusi magma dengan batuan sampingnya. Hasilnya terbentuk mineral kalsilikat seperti garnet, piroxen, wolfrasonit, vesuvianit, epidot, dan kadang mineral biji lainnya. Pada proses pembentukan SCARN, Maynard juga menegaskan ada dua tipe utama SCARN nih. Endoskarn yang terbentuk di dalam tubuh intrusi dan exoskarn yang terbentuk di luar intrusi. Batuan sampingnya yaitu batuan karbonatan. Maynard membagi proses pembentukan dalam dua fase besar utama subproses. Yang pertama itu tahapan metaformisme kontak. Jadi pada tahap pertama ini, pada panas dari tubuh magma menyebabkan batuan karbonat mengalami metamorfisme kontak tanpa perubahan komposisi kimia signifikan. Batuan ini berubah menjadi marmer atau hornfels karbonatan. Mineral awal SCARN ini seperti kinopiroxen yang mulai muncul. Yang kedua adalah tahap metasomatisme prograde. Pada fase kedua ini, yaitu fase yang paling penting dalam pembentukan SCARN menurut Maynard 1992. Pada fase ini, fluida magmatik yang kaya akan metal volatil dan unsur reaktif meresap ke dalam batuan karbonatan. Reaksi ini antara fluida panas dan karbonat yang menghasilkan mineral SCARN suhu tinggi seperti garnet dan piroxen. Biasanya zona prograde kaya akan granit piroxen dengan tekstur masif dan kristal yang besar. Yang ketiga, tahap retrograde, yaitu cooling stage dan mineralisasi biji. Jadi, saat sistem mulai mendingin, terjadi tahap retrograde. Maynard 1992 menjelaskan bahwa mineral prograde seperti garnet dan piroxen ini mulai diubah oleh fluida bersuhu lebih rendah, menghasilkan mineral seperti epidot, klorit, termolit, aktinolit, kalkit, serta mineral fluida seperti kalkopirit, galenas, sfalerit, atau magnetik tergantung tipe SCARN-nya. Mineralisasi Maynard mengelompokkan SCARN berdasarkan unsur dominannya, yaitu ada SCARN Fe, SCARN Cu, SCARN W, SCARN Mo, SCARN Sn, dan SCARN Znpb. Setiap tipe memiliki zonasi prograde retrograde yang berbeda-beda, bergantung pada kondisi fluida dan batuan induknya. Nah, kita lanjut membahas tentang tahapan eksplorasinya nih menurut Maynard 1992. Jadi, untuk eksplorasi SCARN, Maynard ini menjelaskan dan menegaskan pentingnya memahami zonasi prograde, retrograde, kontrol struktur, dan posisi intrusi. Oleh karena itu, eksplorasi dilakukan melalui beberapa tahapan umum nih. Yang pertama, yaitu pemetaan geologi dan identifikasi kontak intrusi. Zonasi SCARN biasanya mengikuti kontak intrusi batuan karbonat, maka pemetaan litologi dan struktur menjadi tahap utama nih. Tahap pertama.
Yang kedua, identifikasi alterasi prograde dan retrograde. Mineral prograde, garnet, dan piroxen menjadi petunjuk adanya sistem skarn tersebut. Alterasi retrograde menunjukkan zona potensi mineralisasi logam nih. Nah, yang ketiga, sampling batuan dan analisis petrografi. Linsection digunakan untuk mengidentifikasi paragnesis mineral sesuai kerangka Minard. Dan yang keempat itu ada geokimia unsur jejak. Yang kelima ada geofisika. Opsional tergantung tipe logamnya. Yang keenam ada pemboran atau drilling untuk menentukan tubuh biji.